Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Alhamdulillah, patut kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa melaksanakan amal kebaikan, menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah di masjid yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Tidak lupa juga kita haturkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah menyampaikan risalah Allah kepada umat manusia sebagai pedoman menjalani kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat nantinya. Semoga kita bisa mengamalkan ajaran yang beliau bawa, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan mentadabburi firman-firman Allah dengan harapan kita memperoleh petunjuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya Allah turunkan Al-Quran tiada lain adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Pedoman yang terbaik tiada lain adalah pedoman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan mencoba menggali pelajaran dalam Al-Quran terkait dengan doanya Nabi Zakaria alaihi salam. Allah Subhanahu wa ta'ala secara khusus menyebutkan kisah Nabi Zakaria alaihissalam di dalam Al-Quran. Kisah itu disebutkan tentu dengan harapan generasi setelahnya bisa mengambil ibrah ataupun pelajaran dari perjalanan hidup Nabi Zakaria alaihissalam. Di antara kisah itu Allah abadikan dalam surah Maryam. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Allah sebutkan atau Allah ceritakan kisah tentang rahmat Allah kepada hambanya yang bernama Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, yaitu ketika Nabi Zakaria alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Allah sebutkan di ayat yang keempat. Qala rabbi inni wahanal azmu
washta'ala ra'su syaiba. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan, Rabbi inni ya Tuhanku, wahanal azmu minni, sungguh tulang-tulangku sudah mulai melemah, wasta'ala ra'su syaiba, dan kepalaku sudah ditumbuhi rambut beruban. Walam akum bidu'aika rabbi syakiya, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu ya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biar kita bisa memahami isi doa ini, kiranya perlu dipahami kondisi yang dialami oleh Zakaria. Zakaria, Bapak Ibu sekalian, ini sudah menikah berpuluh tahun tetapi belum dikaruniai keturunan. Di satu sisi Nabi Zakaria sangat berharap memiliki keturunan yang kelak mewarisi kenabiannya, yang akan membimbing umatnya, yaitu Bani Israel. Tapi berpuluh tahun dia menikah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah belum juga mengabulkannya. Dari mana kita tahu kalau sudah berpuluh tahun belum dikabulkan? Dari lantunan doa ini. Beliau katakan, inni wahanal azmu, ya Allah, tulang-tulangku sudah mulai melemah. Itu artinya sudah usia lanjut. Wasta'ala ra'su syaiba, rambut di kepalanya sudah mulai memutih, beruban. Meskipun tidak mesti kalau beruban itu tua. Ada juga yang masih muda sudah beruban kepalanya. Tetapi kalau tulang sudah mulai meremah dipadukan dengan kepala yang sudah memutih, itu identik orangnya sudah tua. Jadi kalau sudah mulai lemah, rambutnya putih, ya sadarlah dirinya sudah tua. Wa inni khiftul mawali mi warai, sungguh ya Allah, aku sangat mengkhawatirkan generasi setelahku. Siapa yang kelak mewarisi dakwah ini? Siapa yang akan membimbing umat ini? Karena kalau mengharapkan dari umatnya, nampaknya tidak muncul generasi dari umatnya itu. Maka harapan satu-satunya dia meminta kepada Allah agar generasi itu lahir dari keturunannya. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan. Di antara doa itu adalah Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Itu adalah doa Nabi Zakaria alaihissalam. Rabbi la tadharni fardan, ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian tanpa punya keturunan. Wa anta khairul warisin, padahal engkau adalah sebaik-baik pemberi. Di sisi yang lain Bapak Ibu sekalian, berpuluh tahun dia berdoa, ditambah lagi dengan kondisi dirinya yang sudah tua, diperparah lagi dengan istrinya yang divonis mandul. Rasa-rasanya untuk mengatakan tidak mungkin, itu rasa-rasanya harapannya sangat tipis. Orang yang sudah tua renta, istrinya mandul, bisa memiliki keturunan.
Tapi apakah Zakaria putus asa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya tidak. Tentu ketika doa itu diucapkan di usia tua bukan berarti doanya Zakaria hanya di usia tua. Sejak beliau menikah pun sudah dibaca doa itu. Sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya Bapak Ibu sekalian, memberikan pelajaran kepada kita satu, jangan berputus asa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berputus asa berharap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita hadir mendekat kepada Allah dengan serius, dengan penuh keyakinan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan ijabah doa kita. Nah, persoalannya banyak manusia yang nggak yakin. Ini problemnya di sini. Banyak orang tidak yakin dengan kemahakuasaannya Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan sesuatu yang menurut manusia tidak mungkin. Coba kalau ada manusia zaman sekarang nikah sudah berpuluh tahun, usia sudah tua, istri mandul, mungkin sudah putus harapan untuk punya momongan. Tapi ini berbeda dengan Zakaria. Meskipun dalam kondisi demikian, dia pautkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dia kepada Allah bahwa Allah mampu menghadirkan sesuatu yang menurut manusia tidak mampu. Jangankan yang ada bapaknya, ada ibunya. Maryam bagaimana kisahnya? Tidak punya suami, Allah bisa hadirkan lahir seorang bayi bernama Isa alaihissalam dari rahim Maryam. Kan lebih mustahil lagi, tapi bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Nah, hal penting yang perlu digarisbawahi ketika kita berdoa kepada Allah, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah mampu mengijabah doa kita. Nah, keyakinan inilah Bapak Ibu sekalian yang harus kita pupuk agar kita yakin seyakin-yakinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dalam hidupnya yakin akan kemahakuasaan Allah, maka orang yang hidupnya seperti itu akan tenang, karena dia punya zat yang maha segala-galanya, yang maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi, maha pemaaf, dan lain sebagainya. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya punya ilustrasi cerita. Dikisahkan ada seorang keluarga lah, ayah, ibu dan anaknya sedang menaiki mobil mau mengantar anaknya pergi sekolah. Sebelum berangkat sekolah, si anak rutin dapat jatah uang jajan dari ayah bundanya. Ketika di tengah mengantarkan anaknya ini, pas lampu merah, dilihatnya ada wanita tua mengemis di pinggir jalan. Lalu anak ini tersentuh hatinya, lalu turun. Apa yang dilakukan oleh anak ini? Dia berikan uang jajannya semuanya kepada nenek tadi. Hal ini membuat sang ayah dan ibunya terheran. Maka setelah dia masuk ke dalam mobil, dia tanya anaknya, "Wahai anakku," dia puji, "sungguh luar biasa.
kepedulianmu kepada orang lain. Cuman ayah mau tanya nih, ketika ayah amati tadi kok senang begitu, tidak ada penyesalan saat memberikan uang itu. Bukankah itu uang jajanmu nanti untuk sekolah? Kenapa kau berikan semuanya? Tidak kau sisakan sedikit pun. Maka apa jawab anak tadi? Wahai ayahku, wahai ibuku, karena saya yakin bapak ibu adalah orang yang baik, orang yang sangat sayang kepada kami, kepada saya. Maka saya yakin ketika saya nggak punya uang jajan, pasti akan diberi lagi oleh ayah bunda saya. Jadi kalau kita yakin, hati kita tenang. Itulah anak, karena dia yakin dengan ayah bundanya, bahwa ayah bundanya kalau dimintai duit pasti dia kasih. Maka ketika membelanjakan duitnya, dengan senang hati dia berikan. Nah sekarang Allah kurang apa? Allah begitu sayangnya kepada kita, hanya saja kadangkala hati ini tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara adab berdoa itu adalah yakin akan diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah dengan penuh keyakinan bahwa doamu akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Rasul melanjutkan hadisnya, wa'lamu, dan ketahuilah, pahami, sadari, annallaha, bahwasanya Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah, bahwa Allah tidak akan mengijabah doa seorang hamba yang hatinya lalai kepadanya. Jadi ada dua rumus doa dalam hadis ini. Satu, dasari dengan penuh keyakinan bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Saat berdoa hatinya harus hadir. Kata Nabi, Allah tidak akan mengijabah doa seorang hamba yang hatinya saat berdoa ghafil, lalai. Lisannya komat kamit, hatinya ingat yang lain. Ya. Doa itu kan dan akan dijabah oleh Allah, hadirkan hati kita saat berdoa. Yakin ditambah hati ini ketika berdoa hadir, bukan ghafil, bukan lalai. Adakah orang yang berdoa hatinya lalai? Banyak. Amin, ikut amin, tapi nggak tahu apa yang dia baca. Jangan-jangan tambahi istri suamiku, yang perempuan amin pun juga. Nah, itulah pentingnya ketika berdoa tahu artinya, sehingga hati ini ketika berdoa didasari dengan penuh keyakinan tanpa keraguan, dan hati kita hadir saat berdoa. Maka dalam berdoa itu tidak mesti berbahasa Arab, Bapak Ibu sekalian. Anda yang orang Banjar, silahkan tengah malam berdoa dengan bahasa Banjarnya, sah saja. Yang fasih dengan bahasa Jawanya, berdoalah dengan bahasa Jawanya. Karena Allah Maha Tahu, ya, Maha Tahu. Tidak mesti harus berbahasa Arab. Hanya saja kalau mau afdol, ya, ikutlah doa-doa seperti yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lalu ikuti, pahami isinya, artinya.
Itu lebih utama lagi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal berikutnya tentang kisah Zakaria dalam berdoa ini juga Allah sebutkan dalam surah Al-Anbiya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 89 Allah juga sebutkan doanya Zakaria. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria idz nada rabbahu. Dan ingatlah ketika Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendiri tanpa keturunan. Karena aku yakin bahwa engkau adalah zat yang maha pemberi, berkuasa untuk menghadirkan anak itu. Fastajabna lahu. Maka kata Allah, fastajabna lahu. Kami ijabah doa itu. Wa wahabna lahu Yahya. Kami berikan keturunan untuk Zakaria dengan hadirnya seorang anak laki-laki bernama Yahya. Wa aslahna lahu zaujahu. Dan kami jadikan istrinya lebih bagus lagi. Ini banyak penafsiran. Ada yang mengatakan diperbagus di sini, yang awalnya alat reproduksinya tidak bagus, Allah jadikan bagus sehingga memungkinkan baginya punya keturunan. Ada yang mengatakan yang awalnya sikapnya kurang bagus diperbagus lagi sehingga menyejukkan suaminya. Ya. Bukan tua jadi muda, bukan, tapi perilakunya. Karena tua itu pasti. Tidak ada ceritanya tua kembali muda. Tapi kalau menari indah, itu akhlak kata kuncinya. Meskipun tua dia, usia pernikahan itu, kalau dalam pernikahan itu dibumbui dengan akhlak-akhlak yang islami, yang indah, maka insya Allah itu membahagiakan. Nah, kata Allah, wa aslahna lahu zaujah. Kami perbagus istrinya. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, innahum kanu yusari'una fil khairat. Ya. Sesungguhnya mereka di sini adalah tidak hanya Zakaria, tapi juga nabi-nabi yang lainnya yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat sebelumnya disebutkan kisahnya Ibrahim, disebutkan kisahnya Sulaiman, Nabi Lut dan beberapa nabi yang lainnya. Allah katakan di antara amalan istimewa para nabi itu sehingga doanya diijabah, Allah sebutkan ada 3 dalam ayat ini. Yang pertama, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka orang-orang yang doanya mudah diijabah Allah adalah mereka yang yusari'una fil khairat, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan, bersegera dalam melakukan ketaatan-ketaatan, bersungguh-sungguh dalam mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Orang yang mudah diijabah doanya adalah mereka yang dalam doanya itu terkumpul 2 keadaan, raghaban wa rahaba. Raghaban itu adalah hati yang yakin bahwa Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, mengharapkan rahmat Allah dengan sepenuh hati. Warahaban, takut akan siksanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara agar doa itu mudah diijabah Allah, maka orang tadi harus memiliki hati yang yakin dengan rahmatnya Allah, di satu sisi sangat takut dengan siksanya Allah. Kemudian yang ketiga, wa kanu lana khashiin, dan mereka itu adalah orang-orang yang khusyuk.
dalam menjalani ibadahnya penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan ketawaduan. Inilah 3 sifat yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 90 yang menjadi salah satu amalan istimewa agar doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yusari'una fil khairat, kemudian wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashiin. Bersegera melakukan kebaikan, berdoa mengharapkan rahmat Allah, disertai takut akan azabnya Allah, dan menjalani hidup dengan penuh ketawaduan dan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menemukan beberapa penjelasan secara lebih khusus agar doa itu mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala selain yang 3 tadi. Di antaranya yang juga tidak kalah penting adalah ikhlas. Ikhlas. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 14 berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Fad'ullaha, dan berdoalah kalian kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdoa itu ada keikhlasan, karena ternyata doa itu juga ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan dalam sebuah hadisnya Nabi mengatakan mukhul ibadah, ruhnya ibadah itu adalah doa. Kalaupun misalnya kita berdoa belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita panjatkan pun sudah bernilai pahala. Jadi nggak ada ruginya orang berdoa itu. Nah, agar doa-doa itu dijabah oleh Allah, Allah katakan fad'ullaha mukhlishina lahuddin, ikhlaskan dalam berdoa. Kemudian yang kedua, sepenuh hati. Tadi sudah kita jelaskan makna sepenuh hati itu artinya ketika berdoa tidak hanya bibirnya yang berkata, tetapi hatinya pun ikut hadir mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, dalam berdoa silahkan berdoa dengan menyebut asma Allah. Allah katakan falillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya nama-nama yang sangat indah, maka berdoalah dengan nama-nama Allah itu. Contohnya gimana? Sebut nama Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Jabbar, ya Sami, ya Alim, dan yang lainnya. Karena Allah perintahkan, falillahil asmaul husna. Allah punya 99 nama-nama yang indah, dan itu sekaligus menjadi sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, fad'uhu biha. Maka berdoalah kepada Allah dengan menggunakan nama-namanya yang indah tadi. Lebih lengkap lagi itu diajarkan oleh Rasul, sebelum berdoa awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Puji Allah. Yang kedua, jangan lupa bersolawat kepada nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru berdoa. Jadi urutannya memuji, bersolawat, berdoa. Awali dengan pujian sebagaimana kita diajarkan dalam surah Al-Fatihah. Coba amati struktur ayat dalam surah Al-Fatihah. Sebelum kita meminta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Allah ajarkan pujian terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh alam. Nah, diawali dengan pujian. Ar-Rahmanir Rahim, dipuji lagi yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, dan seterusnya. Itu adalah pujian. Setelah itu barulah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan langsung to the point. Jangan langsung to the point. Seperti halnya seorang anak, dirayu dulu ayah ibunya, barulah minta. Itu bagian daripada adab ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian, sholawat, minta. Didukung dengan hal-hal yang lain tadi. Selain itu apa lagi? Yang keempat, juga dituntunkan agar mudah dikabulkan doa kita, pilihlah waktu-waktu dan tempat-tempat yang mustajabah. Karena memang berdasarkan hadis-hadis ada waktu-waktu di mana waktu itu spesial, Allah akan mudah mengabulkan doa seorang hambanya. Kapan waktu itu? Di antaranya adalah di sepertiga malam yang terakhir. Karena Allah berkata dalam sebuah hadis qudsinya, turun ke langit dunia melihati hamba-hambanya, siapa yang berdoa akan diijabah. Ya, tentu rasanya berbeda, ya, doa di tengah malam atau di sepertiga akhir malam dengan waktu-waktu yang lain. Ada kekhusyuan, ada keheningan di situ, ada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tempat-tempat, ya, di antaranya masjid, atau di saat-saat tertentu. Kapan itu? Saat melakukan perjalanan. Karena di antara waktu yang mustajabah adalah ketika orang itu sedang musafir, melakukan perjalanan jauh. Nah, dimanfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal lain yang tidak kalah penting adalah menghindari segala hal yang menyebabkan doa itu tidak dijabah. Menghindari. Apa yang perlu dihindari? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang seorang laki-laki di mana dia telah melakukan perjalanan yang sangat jauh, terlihat dari penampilannya yang kusut, rambutnya banyak debunya. Tiba-tiba dia angkat kedua tangannya lalu berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Lalu Nabi berikan komentar, wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun. Tetapi orang ini makanannya haram, wa mashrabuhu haram, minumannya juga haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudya bil haram, kalau dihidangkan makanan yang haram diembatnya juga. Fa aina yustajabu lidzalik, kata Nabi, mana mungkin orang yang seperti itu akan diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi yang lain yang juga perlu diperhatikan. Kalau selama ini kita berdoa belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan-jangan ada sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Karena kata Nabi, di antara penyebab doa itu tidak diijabah adalah masuknya sesuatu yang haram terhadap diri kita. Entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu pakaian yang kita pakai, ataupun yang lainnya. Nah, berbicara tentang makanan dan minuman harus kita pahami, tidak hanya haram secara zat, dalam kacamata Islam, bisa saja zatnya halal, menjadi haram karena caranya yang tidak benar memperolehnya. Nah, ini yang diwaspadai. Minum kopi halal, tapi kopi milik orang di sebelahnya diminumnya tanpa izinnya jadi haram.
Uang halal, tapi kalau uang hasil mencuri tentu haram. Maka uang yang seperti itu pun akan berpengaruh bagi orang yang menggunakannya sehingga doanya tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iyadu bidzalik. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya banyak tuntunan yang telah diajarkan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita dalam menjalani hidup ini banyak bergantung kepada Allah disertai dengan penuh keyakinan dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka insya Allah Allah akan berikan kemudahan dalam segala urusan kita. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan berbicara di sisi yang lain tentang Zakaria. Terkait doa cukup itu saja. Sekarang sisi yang lain dari sosok Nabi Zakaria alaihissalam. Apa itu? Berbicara tentang pentingnya regenerasi atau pentingnya menyiapkan generasi pelanjut kita. Ini sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan oleh kita semua. Bagaimana sosok Nabi Zakaria dalam dirinya ada perasaan kekhawatiran yang luar biasa. Jangan-jangan sepeninggalku nanti kondisi umat ini, kondisi bangsa ini akan jauh lebih buruk lagi karena tidak ada lagi generasi yang bisa diandalkan. Itulah Zakaria. Maka menjadi PR yang penting dan serius bagi kita adalah bagaimana generasi yang ada saat ini punya pemikiran, punya gagasan, punya program, menyiapkan generasi penerus kita, generasi-generasi yang dapat diandalkan untuk membela agama kita ini. Itu penting. Bila itu tidak dipersiapkan, maka bisa dipastikan masa depan itu akan semakin suram. Karena dalam sebuah hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika suatu urusan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Itu artinya kalau kita ingin punya masa depan yang lebih baik, persiapkan generasi itu yang mumpuni dalam bidang-bidang yang dia jalani. Kita siapkan para pendakwah, para ustadz, para hafiz. Tidak hanya itu, perlu juga disiapkan kader-kader Islam, umat Islam ini yang pintar dalam bidang ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Kenapa? Ini berbicara masa depan. Itulah Zakaria. Kenapa Zakaria kok begitu mengharap betul kepada Allah akan hadirnya seorang keturunan? Bukan karena ingin mewarisi hartanya, bukan. Karena ternyata Zakaria bukan orang kaya. Bukan orang kaya. Ataukah dia meminta agar diberikan keturunan untuk mewarisi tahtanya? Juga bukan. Karena Zakaria bukanlah orang bangsawan, bukan pejabat, orang biasa. Tetapi satu saja yang menjadi pemikiran dia. Apa itu? Mawali. Ya, mawali. Beliau menyebutnya dengan mawali, penerus sebagai nabi yang memegang peranan penting untuk membimbing umat manusia ke jalan yang benar. Ya. Itu yang dipikirkan oleh Zakaria alaihi salam. Maka dia siang malam berdoa kepada Allah berpuluh tahun untuk itu. Menyiapkan itu berpuluh tahun. Konon saya baca itu sampai 70 tahun barulah ada yang namanya Yahya alaihi salam. Coba 70 tahun berdoa baru dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang cukup lama bagi ukuran manusia untuk berdoa sekian lama baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting di masjid-masjid yang dimiliki Muhammadiyah misalnya, penting memikirkan siapa generasi pelangsungnya. Di ranting-ranting, siapa nanti yang akan meneruskan pengurus-pengurus ranting yang ada ini. Begitu pula ibu-ibu Aisyah memikirkan siapa generasi berikutnya. Ini salah satu sisi yang lain yang bisa kita ambil dari kisahnya Nabi Zakaria alaihi salam. Karena manusia tidak selamanya ada. Saat ini yang berkuasa, saat ini yang memimpin, tiba saatnya akan selesai kepemimpinannya dan akan digantikan oleh generasi berikutnya. Disitulah letak pentingnya kita membaca masa depan dengan menyiapkan generasi penerus kita. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Bila ada kekurangan dan kekhilafan, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.